Tuhan, inilah kesempatan bagi kami yang Kau berikan untuk mendengar sapaan-Mu. Kami akan memasuki ya Tuhan, satu perayaan Natal. Kami merindukan Tuhan untuk kembali mengerti apa maksud Tuhan Engkau datang ke dalam dunia ini bagi hidup kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja di dalam hati setiap kami dan juga hamba-Mu, agar hati dan pikiran kami siap mendengar firman-Mu, peka untuk mendengar akan suara-Mu. Inilah ya Tuhan kerinduan kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang berbicara, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Senang sekali boleh berjumpa pada hari ini dan di hari momen yang khusus menjelang Natal. Terima kasih kepada rohaniwan dan juga para majelis yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu misteri kelahiran Sang Raja. Nanti sore kita juga memakai tema yang sama, namun hari ini saya akan membahas dari dua perspektif. Ya, yang hari ini khususnya pagi ini adalah bagian pertama. Nanti kita akan melihat pada bagian yang kedua tentang misteri kelahiran Sang Raja. Ibu Bapak, mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Slide kedua. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, pada waktu saya sekolah, di sekolah Kristen, ada seorang teman saya yang bukan Kristen, tetapi mengikuti ajaran agama Kristen, itu bertanya tentang hal ini, Bapak Ibu. Ya, bisa slide-nya. Ya, pertanyaannya begini, mengapa orang Kristen begitu murka terhadap dosa, sehingga harus mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib? Lalu dia tanya, mengapa Allah orang Kristen tidak dapat menoleransi dosa, tidak kompromi dan menolak dosa manusia, sampai tega anaknya yang tunggal itu dikorbankan di atas kayu salib? Ibu bapak dan sahabat muda, kalau ini ditanyakan oleh teman-teman kita juga kepada kita, kira-kira jawaban kita itu apa, Bapak Ibu? Ya, jawaban kita itu apa? Mungkin di antara kita ada yang mengatakan Allah itu begitu kudus, sehingga Allah itu tidak dapat toleransi terhadap dosa. Dia menolak dosa, dia murka terhadap dosa. Mungkin di antara kita juga ada yang menjawab bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, tidak mungkin bisa menerima kenajisan dosa. Bapak Ibu, tentu jawaban ini tidak salah. Tetapi Ibu Bapak dan sahabat muda, ada seorang profesor yaitu Gerald Bray, itu mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dia mengatakan seperti ini. Beginilah seharusnya kita memandang pada murka Allah terhadap dosa.
Ia tidak dapat menoleransi dosa dan murkanya terhadap dosa adalah bukti kasihnya yang besar kepada kita dan tekadnya untuk membebaskan kita dari beban yang memberatkan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Gerard Bray itu betul, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Kalau Allah itu begitu murka terhadap dosa, Bapak Ibu, itu merupakan satu bukti bahwa Allah itu penuh kasih kepada kita. Loh, kok bisa? Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau seandainya kemudian Allah itu membiarkan manusia itu jatuh di dalam dosa. Dia tidak mengasihi manusia. Atau di dalam bahasa orang Jakarta, emang gua pikirin kamu masuk dalam dosa, kamu jatuh di dalam dosa. Gua nggak pikirin. Kalau Tuhan kemudian berkata di dalam dirinya, ya sudah saya ciptakan baik-baik, kamu jatuh di dalam dosa, ya sudah salahmu sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak apa yang terjadi dengan hidup kita ini? Apa yang terjadi dengan kehidupan kita ini? Tetapi Gerard Bray juga mengatakan, karena dia begitu kasihnya kepada kita, maka dia bertekad untuk membebaskan kita. Dan pada waktu Allah itu bertekad untuk membebaskan kita dari dosa, dia harus mengutus anaknya yang tunggal itu untuk membereskan dosa manusia. Dia harus mengirimkan anak yang tunggal itu. Jadi pertanyaan teman saya tadi itu, memang betul dia mengatakan, kenapa Allah itu begitu tega mengutus anak yang tunggal? Karena gara-gara Allah itu murka terhadap dosa. Bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Gerard Bray itu juga kemudian mengatakan, Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat di sini apa, sudah bisa? Oh, ini nggak sama ya. Gerard Bray kemudian mengatakan, Allah menolak dosa kita karena Allah menghargai kita dan memandang dosa sebagai satu penghalang yang telah kita dirikan melawan Dia. Ini adalah satu hal yang penting yang harus kemudian kita pikirkan. Pada waktu Allah itu menolak dosa, karena Allah itu menghargai kita. Menghargai kita apa? Supaya kemudian kita ini sebagai manusia yang berdosa itu tidak mengalami kebinasaan dalam hidup kita ini. Karena Dia itu sungguh-sungguh mengasihi kita dan Dia sungguh telah bertekad untuk membereskan akan dosa kita. Karena Dia itu memandang kita sebagai ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa, di dalam kenajisan dosa. Tapi Allah mau bereskan dengan satu maksud, Allah itu sangat menghargai kita. Kita adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Itulah yang kemudian dikatakan Gerard Bray yang harus kemudian kita bersama-sama pelajari, yang harus kita pahami di dalam masalah misteri kelahiran Sang Raja itu. Yaitu bahwa Dia sungguh menjadikan kita adalah manusia yang sangat berharga di matanya, sehingga sampai akhirnya Dia mengutus anak yang tunggal untuk membereskan akan dosa kita ini. Tapi bukan sampai di situ saja, kemudian Gerard Bray itu juga mengatakan bahwa di dalam keunikan kita itu dan di dalam misteri tentang kelahiran Sang Raja itu, di dalam keunikan akan kekristenan itu, masalah dosa itu diselesaikan oleh Allah melalui pengutusan anaknya itu di atas, melalui pengorbanan di atas kayu salib. Bapak Ibu, saya pikir ini adalah sesuatu yang penting yang bersama-sama kita pelajari pada saat ini, Bapak Ibu. Allah itu begitu memandang kita sangat berharga sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, dari teks yang sudah kita baca tadi, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10,
Maka jelas dikatakan Allah adalah kasih, Allah yang merindukan manusia yang berdosa, menikmati pendamaian dan persekutuan yang intim dengan Allah. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi di dalam bagian ini Yohanes itu ingin mengatakan kepada kita semuanya, bahwa di dalam kehidupan Allah itu memandang ada sesuatu yang kemudian dirasakan oleh Allah. Begitu manusia itu jatuh di dalam dosa, maka manusia itu hubungannya sudah terpisah dengan Allah. Maka Allah merindukan, itu harus didamaikan. Keterpisahan terus didamaikan, dipulihkan, agar hubungan antara Allah dengan manusia itu kembali intim. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini ada satu pengajaran yang penting dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Walaupun manusia itu sudah melukai hati Allah dengan jatuh di dalam dosa, sudah melukai ini, sudah menyakiti akan hati Allah, tetapi Allah masih mau mengasihi dan Allah masih mau supaya manusia yang berdosa itu kembali memiliki satu relasi yang intim dengan Allah. Dan kalau kita memandang di dalam bagian ini Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, maka ada satu hal yang penting yang tidak boleh kemudian juga kita lupakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, adalah bahwa di dalam ayat yang ke-9 itu ada tertulis namanya dinyatakan. Ayat 9 Bapak Ibu. Dalam hal inilah kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu dinyatakan itu? Artinya disingkapkan karena sebelumnya sudah ada namun disembunyikan. Bapak Ibu, kenapa sih kemudian di dalam ayat 9 itu dikatakan dalam hal inilah kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita? Yaitu ada sesuatu yang disingkapkan karena itu disembunyikan. Sudah ada disembunyikan. Sudah sejak kekekalan Allah ini menyelamatkan manusia. Itu disembunyikan tapi kemudian disingkapkan. Nah pertama kali itu disingkapkan Bapak Ibu adalah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Di sana dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau yaitu setan iblis dan perempuan ini Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah satu singkapan yang pertama yang dinyatakan oleh Allah melalui Kejadian pasal 3:15 bahwa sejak dalam kekekalan Allah itu merindukan kalau manusia itu jatuh dalam dosa, Allah akan menyelesaikannya. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, khususnya dalam Nabi Yesaya, kita melihat Allah itu sudah menyingkapkan ada hamba yang akan menderita yang menyelesaikan dosa saudara dan saya. Ibu Bapak, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kata dinyatakan itu juga artinya dimanifestasikan, Bapak Ibu, ya. Dimanifestasikan. Apa artinya dimanifestasikan, Bapak Ibu? Yaitu diwujudkan. Nah, sekarang pertanyaan kita, kapan itu diwujudkan kepada kita? Kapan itu diwujudkan kepada kita? Kasih Allah yang seperti itu, Bapak Ibu. Bentuknya itu seperti apa, Bapak Ibu? Itulah yang kemudian tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu, ayat ini merupakan satu ayat yang penting. Kenapa saya katakan penting? Kan dikatakan ia tidak menyayangkan. Kata menyayangkan dalam bahasa aslinya adalah satu tindakan yang menyayat hati. Artinya seorang bapak itu menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Itu merupakan satu tindakan yang menyayat hati. Siapakah Bapak Ibu seorang bapak di antara kita yang tega anaknya itu harus menderita, apalagi mati di atas kayu salib? Tapi kemudian bukan hanya sampai di sana. Di dalam kalimat pasal Roma pasal 8:32 dikatakan demikian Bapak Ibu. Bagaimana mungkin tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Kata menyerahkan itu artinya apa Bapak Ibu? Satu tindakan yang menyayat hati.
Kenapa menyayat hati? Karena Allah itu dalam tanda petik melakukan satu tindakan, membawa anaknya ke tempat pembantaian manusia. Jadi Rasul Paulus itu menggambarkan dengan begitu luar biasa, bahwa kasih Allah itu satu kasih yang begitu mengagumkan bagi kita. Satu kasih yang bersifat misteri, yang tidak mungkin dengan akal manusia kita dapat memahaminya. Tapi di dalam bagian inilah Allah ingin mengatakan melalui firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 32 kepada kita semuanya. Waktu Allah menyerahkan anaknya, Allah ingin mengatakan ini satu tindakan yang menyayat hati. Ini anakku yang tunggal, diserahkan bagi manusia yang berdosa. Tapi bukan hanya demikian, bukan diserahkan saja, tetapi justru Allah tahu untuk menyelesaikannya, yaitu melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka dibawa ke tempat pembantaian manusia. Kalau zaman dulu manusia berdosa harus menebus dosanya dari darah binatang, maka sekarang Allah itu kemudian mengutus anaknya dan melalui darahnya itulah membayar lunas hutang saudara dan saya. Satu tindakan yang begitu menyayat hati. Satu kali saya memimpin kebaktian penutupan peti seorang anak tunggal. Setelah selesai berkhotbah dan saya kemudian meminta kepada seluruh keluarga Handai Taulan dan juga jemaat untuk menuangkan minyak sebagai tanda penghormatan. Setelah selesai, saya mau menuju ke tempat duduk bersama dengan jemaat untuk duduk di sana di tempat kedukaan itu. Waktu saya berjalan, Bapak Ibu, petugas penutup peti itu sudah akan menutup peti itu. Tiba-tiba ada teriakan, jangan tutup, jangan tutup, jangan tutup. Waktu saya menoleh ke belakang, ternyata papa dan mama dari anak yang tunggal ini memegang tutup peti itu. Di sebelah kiri dan sebelah kanan peti jenazah. Jangan tutup, jangan tutup, jangan tutup. Sampai lama Bapak Ibu, 10 menit. Tidak boleh ditutup Bapak Ibu. Saya hanya mendampingi karena saya tahu Bapak Ibu, betapa beratnya anak tunggal itu meninggal. Tapi Bapak Ibu, sesuatu yang tidak dapat saya sangka Bapak Ibu adalah tiba-tiba kedua orang tua ini, papa dan mamanya, mengangkat kakinya bersama-sama untuk masuk ke dalam lubang peti bersama dengan anaknya. Saya menangis Bapak Ibu. Seluruh yang hadir itu juga menangis Bapak Ibu. Karena mereka juga merasakan bagaimana anak tunggal itu mati, Bapak Ibu. Sampai akhirnya dikatakan, kita melihat Bapak Ibu, dia itu tidak mau peti itu ditutup. Karena dia sayang terhadap anaknya itu. Waktu saya duduk Bapak Ibu, saya menangis. Tapi saya menangis double Bapak Ibu. Di samping simpati kepada keluarga ini, saya ingat akan Roma pasal 8 ayat 32 ini bagi saya. Saat itu saya juga menangis dan mengatakan, Tuhan, ampuni saya. Allah, Engkau mengasihi kami sampai sakit hatimu. Bapak Ibu, bukankah Allah itu sampai mengasihi kita sampai sakit hatinya Bapak Ibu? Allah itu mengasihi kita sampai sakit hatinya. Memberi sampai sakit hati. Saya gambarkan sekali lagi Bapak Ibu. Seorang bapak bersharing sama saya. Dia ngomong seperti ini. Pak Bambang, saya kerja itu mulai umur 10 tahun. Dan bapak itu sekarang sudah umur 70 lebih sampai hampir 80. Bapak Ibu. Artinya sudah kerja itu hampir 60 tahun lebih. Mengumpulkan sedikit demi sedikit demi sedikit. 2 tahun lalu anak saya datang Pak. Dan kemudian mengatakan, Papa, boleh enggak aset Papa dijual? Karena saya gagal dalam bisnis saya. Dan saya harus membayar hutang yang demikian banyak.
Bapak Ibu, apakah sebagai seorang bapak ngomong begini, emang gua pikirin kamu sudah demikian, umur sudah banyak, umur 50-an lebih, gagal dalam bisnis, lalu saya mau jual harta untuk melunasi hutangmu. Enggak, Bapak Ibu. Bapak ini cerita dia jual sampai habis, ternyata masih belum cukup. Lalu Bapak ini ngomong sambil dia menangis. Pak Bambang, waktu saya itu menjual di notaris itu, saya menangis, Pak. Saya menangis, saya mengasihi anak saya, tetapi hati saya mengasihi sampai sakit. Saudara-saudara, Bapak ini mengatakan, saya mengasihi anak saya, tapi saya mengasihi sampai hati saya sakit. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pada hari ini, sadarkah kita Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita ini, waktu Allah itu mengutus anaknya yang tunggal untuk membereskan ada dosa saudara dan saya. Apakah hanya sekedar mengirim anak yang tunggal itu Bapak Ibu? Tapi saya yakin Allah itu juga mengirimkan dengan hati yang penuh kasih dan waktu memberikan itu sampai sakit. Karena Roma pasal 8:32 mengatakan, sampai satu tindakan yang menyayat hati. Satu tindakan yang benar-benar menyayat hati Allah untuk menyerahkan anaknya ke tempat pembantaian manusia. Agustinus itu mengatakan, Bapak Ibu, salib itu adalah mimbar di mana Kristus itu mengkorbankan kasih Allah kepada dunia. Bapak Ibu, kita mengingat seorang bapak gereja itu mengatakan, kalau kita melihat akan salib Kristus itu adalah mimbar, tempat orang berkhotbah, tempat pemberitaan firman Tuhan. Dan salib itu adalah mimbar di mana Kristus mengkhotbahkan tentang kasih Allah kepada saudara dan saya. Yang hari ini memperingati dengan misteri kelahiran Sang Raja. Itu bukan hanya berhenti sampai kita hanya memperingati kelahiran saja. Tapi kalau kita berbicara Sang Raja, itu dari kekekalan. Karena Allah sejak dalam kekekalan sudah merencanakan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan kemudian Allah itu mengutus anak yang tunggal untuk kemudian lahir dalam dunia ini. Sampai kepada kematiannya. Itu merupakan satu rangkaian Bapak Ibu. Dan di sanalah puncak kasih Allah itu melalui salib Kristus. Di mana mimbar pemberitaan firman itu disampaikan kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Mungkin pada hari ini Bapak Ibu, kita sulit membayangkan kasih Allah kok seperti ini, bagaimana saya membayangkan. Paulus itu memberikan satu bagian Bapak Ibu. Next. Ya. Di dalam Efesus pasal 3, 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu, di dalam bagian ini kasih Kristus itu digambarkan dengan satu dimensi Bapak Ibu, tanpa tepi, tanpa ujung dan tanpa batas. Itulah gambaran kasih Kristus, kasih Allah itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian kasih Kristus itu ada batasnya Bapak Ibu. Hari ini kepingin saya tanya Bapak Ibu, kalau Tuhan itu ada batasnya di dalam kasihnya itu, saudara dan saya terus jatuh dalam dosa sampai hari ini. Saudara dan saya masih jatuh dalam dosa sampai pada hari ini. Kalau Tuhan ada batasnya, stop, sudahlah, kamu tidak perlu diampuni lagi. Selesai hidup kita ini Bapak. Tanpa ujung. Bapak
Bapak Ibu, nggak ada ujungnya kasih Allah itu kepada kita. Ada seorang pengkhotbah mengatakan, jangan kita itu menjadi sombong dengan kehidupan kita ini. Kalau kasih kita kalau kasih Allah tanpa batas, tanpa ujung, dan tanpa tepi, Bapak Ibu, kita adalah orang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidup ini. Karena saudara dan saya akan berhadapan dengan neraka, kematian yang kekal itu. Rasul Paulus itu mengatakan, justru disinilah tanpa tepi, tanpa ujung, dan tanpa batas, sehingga melampaui segala pengetahuan, tidak masuk di akal kita. Bagaimana mungkin itu terjadi, Bapak Ibu? Tapi itulah yang disingkapkan oleh Allah. Siapakah di antara manusia yang bisa memikirkan penyelesaian dosa itu seperti ini? Siapakah manusia yang dapat kemudian memikirkan kasih Allah itu sampai sedemikian luar biasa ini, Bapak? Inilah Bapak Ibu, amazing grace itu. Satu kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Amazing grace itu. Sesuatu yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan amazing grace, Bapak Ibu? Karena arti anugerah itu adalah yang memberikan tidak harus memberikan. Apakah Allah itu harus memberikan anaknya yang tunggal untuk kita? Enggak. Yang berbuat dosa saudara dan saya. Kita harus menyelesaikan sendiri. Allah enggak perlu tidak harus memberikan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Bukan hanya Allah tidak harus memberikan. Tetapi yang menerima juga tidak layak menerima. Itu artinya anugerah. Layakkah Bapak Ibu kita hari ini mengatakan, saya layak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Layakkah Bapak Ibu saudara dan saya pada hari ini untuk berkata, saya layak untuk mendapatkan keselamatan di dalam hidup kita ini? Nggak layak. Siapapun termasuk pendeta, nggak layak untuk menerima semuanya itu. Kenapa saya mengatakan pendeta pun tidak, Bapak Ibu? Jangankan pendeta, Rasul Paulus itu juga mengatakan, di antara semua manusia, akulah yang paling berdosa. Superlatif pakainya di situ kata-katanya. Akulah yang paling berdosa. Artinya Paulus sendiri juga di dalam dirinya itu mengatakan, Bapak Ibu, dia tidak layak untuk menerima kasih Allah itu. Tidak layak untuk menerima anugerah Allah itu. Nggak layak. Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan satu kesaksian dari seorang teman dari D.L. Moody yang bernama Tori, Bapak Ibu. Dia ngomong seperti ini, ketika dia sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan Yesus dengan membaca Alkitab dan berdoa, dia mengalami kesadaran yang mendalam di mana dirinya diliputi kehadiran kasih Allah yang menyebabkan dia tidak tahan, hanya menangis dan menangis. Ia memohon Tuhan Yesus tidak menunjukkan lagi kepadanya karena dia tidak tahan. Oh Bapak Ibu, ini seorang hamba Tuhan yang sungguh menyadari di dalam dirinya adalah orang yang berdosa. Sehingga pada waktu dia membaca Alkitab bagaimana kasih Allah itu menyelamatkan setiap manusia yang berdosa, termasuk dirinya. Bapak Ibu, dia tidak tahan pada waktu mengerti tentang kasih Allah yang tidak berujung, yang tidak ada batasnya, yang tidak ada tepi itu bagi dirinya. Sehingga pada waktu itulah Bapak Ibu dia menangis. Karena dia menangisi dirinya, siapakah dirinya mendapat anugerah Allah itu. Dia mengagumi amazing grace itu Bapak Ibu di dalam dirinya itu. Bapak Ibu, John Mailer itu mengatakan Bapak Ibu, perkataan yang penting. Ini adalah salah satu masalah di gereja modern. Jika Anda tidak melihat betapa berdosanya manusia, Anda tidak dapat melihat betapa hebatnya Dia juru selamat. John Mailer itu mengatakan kalau kita tidak pernah melihat betapa berdosanya diri kita, Bapak Ibu, kita tidak mungkin dapat melihat betapa hebatnya Dia juru selamat yang menyelamatkan kita di dalam diri kita ini.
Yang prihatin Bapak Ibu dengan masalah ini bukan hanya John Mailer, tapi teolog pada abad yang lalu Bapak Ibu yang bernama Dietrich Bonhoeffer juga mengatakan yang sama. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu, sayangnya begitu banyak orang Kristen yang menghargai anugerah ini murahan. Anugerah tanpa harga karena anugerah ini diberikan tanpa bayar. Bapak Ibu menerima anugerah keselamatan tidak bayar bukan? Tapi seringkali dalam kehidupan kita menganggap anugerah itu begitu murahan. Yang enggak bayar itu murahan Bapak. Itu konsep manusia. Waktu yang lalu pandemi Bapak Ibu. Karena saya bertugas di saat Ministry Center di Jakarta. Kalau kita itu mengadakan seminar gratis begitu Bapak Ibu. Yang daftar 1.000 orang, 700 orang. Tapi begitu seminar itu dilangsungkan, yang hadir berapa Bapak Ibu? 400. Kenapa? Karena enggak bayar. Tapi begitu seminar bayar, 50.000 saja Bapak Ibu. Yang daftar 400, karena saya tahu Bapak Ibu, kalau sudah suruh bayar, yang daftar pasti separuhnya Bapak Ibu. Yang hadir berapa Bapak Ibu? 385. Karena bayar. Tapi persoalannya, anugerah itu apakah Bapak Ibu bisa bayar? Apakah Bapak Ibu bisa bayar? Kematian Kristus di atas kayu salib, apakah bisa bayar Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak bisa bayar. Itulah Allah tahu kita nggak bisa bayar. Tuhan memberikan anugerah itu. Sayangnya kita ini Bapak Ibu seperti Dietrich Bonhoeffer mengatakan begini Bapak Ibu. Anugerah murahan adalah mau menerima anugerah pengampunan tanpa memerlukan pertobatan. Hari ini Bapak Ibu, Bapak-bapak berapa kali menyakiti hati istrimu. Dan terus engkau lakukan tanpa pertobatan. Hari ini ibu-ibu berapa kali engkau menyakiti suamimu dengan kata-kata yang pedas. Engkau terus lakukan tanpa pertobatan. Hari ini berapa banyak Bapak Ibu, orang tua yang menyakiti hati anaknya, dan sebaliknya anaknya menyakiti hati orang tuanya. Berapa banyak di antara kita yang mungkin istri, suami, anak, yang tidak tahu apa yang kau perbuat. Dan kau terus lakukan, engkau terus lakukan, engkau terus lakukan. Di dalam perbuatan dosamu. Tanpa pertobatan. Inilah wajah kekristenan pada zaman sekarang ini Bapak Ibu. Saya sedih Bapak Ibu mendengarkan teman-teman yang di pengadilan agama, di pengadilan negeri. Dia mengatakan kalau dulu jarang orang Kristen itu perkara perkawinan masuk dalam pengadilan. Sekarang tiap hari pasti ada bahkan lebih dari satu orang Kristen yang bercerai. Bapak Ibu, berapa banyak kita itu juga mengalami anugerah murahan melakukan tanpa relasi yang intim dengan Allah. Oh Bapak Ibu, begitu banyak di antara kita sudah tak punya relasi yang intim dengan Allah, bukan? Satu kali waktu satu perjalanan, anak saya ngomong gini, "Pak, sorry ya," dia ngomong begitu. Kalau doa sama papa itu bosan. Saya kaget Bapak Ibu.
Pada waktu saya kaget itu saya introspeksi, Bapak. Ternyata betul, Bapak. Jules Bick itu mengatakan di dalam satu bukunya, orang Kristen itu di dalam kehidupannya ada doa yang penuh dengan doa, ada doa yang tanpa doa. Apa artinya doa tanpa doa? Bapak Ibu kalau doa makan, Bapak Ibu seperti doa seperti seorang mesin penjawab yang ada di bank, betul enggak Bapak Ibu? Kata-katanya selalu sama dan tanpa perasaan, betul enggak? Enggak, kita seringkali begitu kan? Siapa yang enggak begitu? Kita selalu berdoa, itu tanpa lagi ada satu relasi yang intim itu dengan Allah. Kita merasakan kehadiran Allah pada waktu kita berdoa. Bukankah berdoa itu adalah satu komunikasi yang intim itu dengan Allah? Orang yang doa dengan penuh doa itu Bapak Ibu adalah orang yang sungguh-sungguh pada waktu berdoa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh, kita orang Kristen sudah jauh dari itu Bapak Ibu. Apalagi di dalam kesibukan kita selalu ngomong begini, kalau ingat baru baca firman Tuhan dan berdoa Pak. Kalau kemudian sudah terlambat bangun, sudah tidak ada doa dan tidak ada firman, langsung berangkat ke pekerjaan atau ke tempat studi. Bukankah Allah itu mengutus anak yang tunggal, supaya kita yang berdosa ini yang sudah terpisah hubungan kita dengan Allah itu, relasi kita dibangun kembali. Amin. Tapi kita seringkali doa tanpa doa dalam hidup kita ini. Demikian juga kemudian dikatakan di dalam bagian ini Bapak Ibu Dietrich Bonhoeffer yang mengatakan bahwa anugerah tanpa pemuritan, kita tidak mau dimuridkan. Anugerah tanpa salib, kita tidak mau menderita demi Tuhan. Anugerah tanpa Yesus Kristus, artinya apa Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita ini seringkali sudah tidak melibatkan Kristus dalam seluruh pekerjaan dan aspek hidup kita. Betul? Enggak libatkan sama sekali. Seorang bapak cerita sama saya, betul Pak, hidup saya itu sudah tidak melibatkan Kristus. Terus saya tanya, kok bisa begitu? Iya, tadi Bapak ngomong selalu saya ingat. Ingatnya apa? Gini Pak, kalau saya dalam bisnis, langsung saya putuskan. Setelah saya putuskan, saya baru berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati keputusan saya. Kita rohani kan, berdoa kok. Rohani kita ini berdoa. Tapi Bapak Ibu, betulkah? Kita mau seperti Martin Luther yang mengatakan begini. Martin Luther itu berdoa satu hari itu 3 jam. Dia ngomong begini. Semakin sibuk, Anda harus semakin menambah jam berdoa. Jangan pikir semakin sibuk Anda mengurangi jam berdoa Anda. Semakin sibuk, Anda harus tetap memiliki satu relasi yang jauh lebih intim dengan Allah. Saya akan akhiri khotbah ini Bapak Ibu dengan satu hal saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu kita hari ini bertekad dan berkomitmen? Tuhan, hari ini kiranya Engkau yang akan berbicara kepada kami seperti Tore tadi. Saya ingin mengalami di dalam diri saya kasih Allah yang benar-benar ada di dalam diri saya. Saya ingin menikmati akan kasih Allah di dalam hidup saya pada hari ini. Yang dulu merupakan satu misteri, tapi sekarang Tuhan sudah bukakan dan singkapkan, sehingga aku boleh mengalami pada hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Kita tenang di hadapan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, bagaimanakah dengan kehidupanmu saat ini? Kalau engkau sudah menerima karya keselamatan Kristus dalam hidupmu, apakah engkau sudah menganggap bahwa anugerah ini adalah anugerah yang mahal? Atau engkau di dalam hidupmu menganggap anugerah ini murahan? Marilah di hari menjelang Natal ini kita refleksikan kehidupan kita. Maukah kita datang kepadanya, memperbarui hidup kita, memperbarui komitmen kita, agar kita hidup semakin menghargai akan anugerah Allah. Kasih Allah itu tidak bertepi, tidak berujung dan tanpa batas. Maukah engkau mengalami Spitore tadi? Dia begitu mengagumi akan kasih Allah dan anugerahnya. Sampai dia tidak tahan dan hanya bisa menangis, menangis dan menangis. Ya Tuhan, inilah kami, ampuni kami. Kalau kami selama ini menganggap anugerah itu murahan. Berikan kepada kami ya Tuhan, satu kemampuan, satu tekad di dalam diri kami untuk menghargai akan anugerah-Mu. Berikan kemampuan melalui Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.